Sesi wawancara edukasi, obat bersama apoteker Apotek 24, SMK Bintang Nusantara School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil wawancara dari Apotek 24. Oke, dadah. Kak, sebelumnya kakak namanya siapa dari Nirwana. Apotek? Nirwana. Iya. Oke. Sebelum kita juga memperkenalkan diri, nama saya Dita Misha. Saya Zahwa. Saya Sri. Saya Adinda. Saya Miniasi. Saya Dinda Kesha. Terima kasih ya kak sudah mau diwawancarai. Iya, terima kasih kembali. Iya. Untuk kami dari SMK Bintang Nusantara School dari kejuruan farmasi. Sebelumnya dari sini ingin mewawancarai kakak. Terima kasih kakak sudah bersedia untuk kami wawancarai dari stasiun Apotek. Sebelumnya kata-kata penjualan apotekernya. Di sini saya mau menanyakan salah satu obat yang sering banyak terjadi masalah di masyarakat sekitar, yaitu penyakit lambung atau sistem pencernaan. Bisa tolong sebutkan obat-obatnya apa saja? Kalau obat yang bisa dijual secara bebas itu ada Milanta, ada Proma, ada Lambusit, ada Polisilen. Kalau yang berdasarkan obat wajib apotik yang masuk di doa ada lansoprazol, omeprazol, ranitidin, sukalfat. Kira-kira ada mungkin salah satu obat itu yang harus pakai resep dari dokter tuh? Harus sebenarnya. Enggak, kalau obat bebas kan udah tadi dijelasin, obat bebas itu bisa dijual tanpa resep dokter. Kalau obat doa itu juga bisa dijual tanpa resep dokter, tapi ada maksimal. Kalau untuk obat yang harus pakai resep dokter kayak omeprazol, dia logonya yang keras, itu harus pakai resep dokter. Oke, itu apa? Saya akan membawa tentang obat anti jamur yang sudah dijual. Jamur, kalau anti jamur sih banyak salep. Misalnya ketoconazole, itu banyak brandnya kayak Daftarin, Giderel, Kalpanax, salah jamur. Kalau tabletnya paling banyak Ketoconazole. Itu kan obat keras. Kita dibeli itu harus pakai resep. Kita mau tahu obat-obat yang ada di sini buat dikasih ke masyarakat, ada obat lagi ya? Kalau untuk dikasih tergantung resep yang masuk. Resepnya banyaknya apa? Obat apa? Kalau resep sih tergantung diagnosa ya. Ya, kalau kayak untuk infeksi ringan biasanya pakai amoxicillin. Kalau yang infeksi berat atau tergantung diagnosanya ya banyak. Ada cefixim, cefadroxil, cotrimoxazole, itu semua antibiotik. Kalau hipertensi ada captopril, ada amlodipine, valsartan, candesartan, banyak sih golongannya kalau untuk hipertensi. Dan contohnya salah satunya tadi. Obat dari analgetik direknya sendiri yang sering banyak di masyarakat di sini itu apa? Paracetamol, ibuprofen, asamefenamat itu masuk analgetik antipiretik. Kalau secara jelas Pak, kira-kira bisa sebutkan obat apa? Infeksi saluran pernapasan atas. Kalau infeksi itu rata-rata pakai antibiotik dan harus pakai resep dokter. Cuman kalau untuk penanganan di apotek itu bisa pakai kayak kalau infeksi radang tenggorokan boleh pakai kayak Degirol, boleh pakai Evisol, boleh pakai Kulimfait atau enggak obat kumur untuk radang. Kecuali infeksi kayak rinitis atau enggak infeksi bagian hidung yang apa sih namanya, itu harus pakai antibiotik. Tapi kalau untuk radang aja bisa pakai yang tadi. Kalau sinus gitu itu termasuk nggak? Sinus penanganannya boleh pakai antipiretik, anti nyeri. Kecuali dia ada infeksi baru ditambahin antibiotik. Kan rinitis tuh banyak yang suka dikasih kayak dexamethasone atau metil, itu berarti termasuk obat. Sebenarnya kalau metil itu sama desa sih
gimana ya, beda dokter kadang beda resep, tergantung kalau pasien kalau memang ada peradangan boleh pakai desa, tapi itu harus pakai resep dokter sampai udah bagus rupanya. Paling kalau penanganan diagnostik itu kita pakai antihistamin kalau dia bersih, dia pilek dan lain pakai antihistamin, atau enggak pakai antiinflamasi kalau emang ada peradangan. Kalau lebih ke desa itu harus pakai resep. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum